Selamat datang Hari Kesehatan Sedunia, hari di mana kita semua diajak buat lebih peduli sama kesehatan. Tapi saat gue baca postingan itu sambil begadang, minum kopi dingin sisa kemarin dan mata udah kering kayak gurun mental. Kesehatan sekarang bukan soal sehat ya, tapi soal lu masih bisa kerja sambil nggak pingsan. Jadi gue pernah ke dokter dan ditanya, keluhannya apa ya? Terus gue jawab, gue capek tapi bukan capek fisik. Gue ngerasa kosong tapi tetap senyum. Dan kadang gue ngelamun sambil nge-scroll harga apartemen yang gak akan gue beli. Dokternya diem terus ngasih vitamin. Sehat itu jadi label yang lu pakai biar nggak dibilang lemah. Kalau dulu kita dikasih tahu sehat itu kalau lu nafsu makan oke, nggak batuk, nggak demam. Tapi sekarang sehat itu kalau lu nggak ngeluh, masih bisa jawab email atau balas WhatsApp, dan bisa ketawa pas bos lu ngirim meme jam 11 malam. Gua nggak punya gejala medis ya, tapi gua ngerasa hidup gua tuh kayak draft tweet yang nggak pernah gua kirim. Hari Kesehatan Dunia selalu identik sama pemeriksaan gratis, seminar, campaign yang bertuliskan "Ayo hidup sehat", tapi nggak ada yang ngajarin gimana caranya sembuh dari rasa kehilangan diri sendiri. Dari panik yang nggak keluar suara, dari tawa yang fungsinya bukan karena lucu ya, tapi karena biar nggak kelihatan patah aja. Kesehatan hari ini bukan cuman urusan tubuh, tapi juga soal jiwa yang diem-diem minta cuti. Kadang gue tuh duduk ya, nggak ngapa-ngapain, tapi badan gue tuh kayak ngerasa kayak habis maraton 3 babak. Padahal yang gue lakuin itu cuman mikirin hal yang gak bisa gue kontrol. Gue tidur cukup tapi bangun dengan rasa kayak baru kalah debat sama versi gue yang kecewa. Dan ironisnya, kita semua sadar kita gak sehat, tapi kita diem karena sistemnya bilang lu bisa istirahat asal lu udah nyelesain semua yang gak akan pernah selesai. Dan akhirnya gue nyimpulin satu hal, mungkin gue bukan sakit, tapi juga nggak sehat. Gue cuman terbiasa aja ngerasa rusak. Dan itu adalah glitch yang pelan-pelan mulai gue dengar. Kenapa ya? Gue nggak sakit tapi ngerasa kayak nggak hidup juga. Gue nggak tahu kapan terakhir kali ngerasa sehat bukan karena istirahat, tapi karena emang nggak ngerasa perlu sembuh aja gitu dari apapun. Gue mulai mikir, mungkin kita bukan lagi nunggu sembuh, tapi ngerasa bersalah karena belum rusak. Kayak ibaratnya ini semua orang capek, semua orang stres. Jadi kalau lu nggak ngerasa begitu, lu malah jadi minoritas yang absurd. Dan di zaman sekarang, sehat itu bikin lu ngerasa asing. Mungkin lu pernah ngerasa atau ngomong gini, gue nggak bisa bilang kalau gue baik-baik aja, karena kalau iya, gue takut nggak bisa relate sama semua orang yang lagi jatuh. Dan itu nggak sehat juga. Tapi lu diem karena ya nggak enak. Glitchnya itu bukan di badan, tapi di cara kita dikondisikan untuk percaya bahwa lu harus rusak dulu baru lu berhak ngomong. Jadi gue pernah ngobrol ya sama temen gue. Dia bilang gini, gue gak berani cerita capek gue bro, karena orang lain lebih parah. Dan itu adalah bentuk paling nyata dari glitch kesehatan hari ini. Gue gak minta pulih, gue cuman pengen gak ngerasa salah karena pengen diem. Dan lu tahu yang paling ironis, banyak orang kelihatan sehat tapi hatinya kayak file yang korup. Bukan karena trauma besar, tapi karena nggak ada tempat buat istirahat yang jujur.
Kesehatan mental bukan lagi menjadi tren, tapi sering dijadiin checklist. Lu meditasi, journaling, healing trip, tapi baliknya tetap nggak ngerti kenapa dada lu berat tiap jam 3 pagi. Gua coba sembuh, tapi gua disuruh milih metode yang bisa diukur pakai grafik Excel. Dan gue mulai curiga kalau sistem ini nggak peduli kalau lu sehat atau enggak. Yang penting lu berfungsi, yang penting lu tetap login, yang penting lu tetap bisa jawab, baik pak nanti saya kerjakan. Dan makin gua diem, makin kedengeran glitchnya. Ini bukan soal sehat atau sakit. Ini soal lu udah lama nggak ngobrol sama diri lu sendiri yang sebenarnya. Dan gue jadi mikir ya, kesehatan itu kayak ruang, tapi ruangnya makin kecil karena kita semua terlalu sibuk ngasih space buat jadi versi terbaik, bukan versi jujur, bukan versi gagal, bukan versi rebahan 2 jam sambil dengerin lagu sedih. Di sini kita nggak ngomongin badan ya, kita ngomongin sistem. Dan gimana sistem itu masuk halus ke kepala lu dan ngejar lu biar sembuh cepet, tapi bukan buat lu, melainkan buat kinerja. Lu disuruh sembuh tapi cuman supaya bisa kerja lagi. Lu disuruh istirahat asal besok bisa perform. Itu bukan penyembuhan, itu pemulihan buat mesin. Hari Kesehatan Sedunia sering diwarnai dengan kata-kata yang keren. Self-care is important. Take a break. Your health matters. Tapi sistem yang bilang itu juga yang nyuruh lu kerja sampai lu lupa punya hobi, sampai lu ngerasa bersalah kalau lu udah tidur lebih dari 6 jam. Lu boleh healing asal abis itu posting testimoni dan lanjut hustle. Lu sadar gak sih? Banyak banget sekarang workshop, seminar, aplikasi, semuanya ngajarin lu jadi sehat mental. Tapi output akhirnya ya tetap satu, biar lu bisa kerja lebih optimal. Sehat udah bukan hak tapi kewajiban, dan yang lebih parah KPI. Kalau lu nggak stabil, lu dianggap gagal. Kalau lu burn out, lu suruh cari pelatihan coping mechanism, bukan suruh ninggalin sistem yang bikin lu kayak gitu. Kesehatan udah jadi industri dan lu jadi objeknya. Kalau lu sembuh, lu harus bayar. Kalau lu nggak sembuh, lu salah. Kesehatan hari ini tuh kayak tombol mute, bukan buat bikin lu tenang, tapi biar lu nggak ganggu sistem ngomong terus. Dan lebih bahayanya lagi, definisi sehat sekarang nggak datang dari diri lu, tapi dari media, HRD, influencer, dan grafik warna pastel. Padahal lu yang paling tahu kapan lu tenang, kapan lu nahan, kapan lu udah nggak kuat tapi tetap bilang nggak apa-apa kok. Gue mulai nanya ke diri gue sendiri, kalau sistem ini beneran peduli sama kesehatan, kenapa waktu lu jujur soal capek lu justru dianggap masalah? Mungkin kita semua nggak perlu diperbaiki, tapi dikasih ruang buat nggak selalu berfungsi. Dan akhirnya gue ngerti, sehat itu bukan kondisi tapi keberanian buat ngaku bahwa lu masih manusia, yang boleh jatuh, yang boleh lambat, yang boleh nggak jawab chat atau email dulu.